Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 211 ini akan membahas mengenai topik skrip dari ChatGPT. Yorobun, seperti apa yang ada di info Yorobun? Jadi, di episode 211 ini aku mau minta bantuan ke ChatGPT buat bikinin skrip. Jadi, aku bakal ngasih topik yang lagi pengen aku bahas, terus juga sekiranya berapa jumlah karakter yang aku mau, biar nantinya episode ini nggak kependekan ataupun kepanjangan durasinya. Nah, oke. Jadi, ini dia hasil dari skrip yang aku minta dari ChatGPT. Semoga suka, semoga juga hasilnya cocok dengan topik yang aku mau ya. Skrip podcast. Seperti apa rasanya jatuh cinta dan apa yang harus dilakukan? Opening. Hey, selamat datang di podcast kita kali ini. Namaku, dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti pernah atau bakal kamu rasain. Jatuh cinta. Udah siap? Yuk kita bahas bareng-bareng. Segmen 1. Seperti apa rasanya jatuh cinta? Oke, kalau ngomongin jatuh cinta, tiap orang pasti punya pengalaman yang beda-beda. Tapi, biasanya ada beberapa tanda klasik yang bikin kita sadar. Kayaknya gue lagi jatuh cinta deh. Pertama, jantung rasanya deg-degan tiap ketemu atau bahkan cuma lihat orang itu dari jauh. Tiba-tiba semua hal kecil yang dia lakuin jadi menarik. Bahkan cara dia ketawa aja bisa bikin hati anget. Kedua, tiba-tiba kita jadi lebih perhatian sama dia. Mulai dari kebiasaannya, makanan favoritnya, sampai hal-hal kecil yang mungkin orang lain gak peduli, tapi buat kita jadi sesuatu yang penting. Ketiga, ada rasa nyaman dan seneng kalau ada di dekat dia. Bahkan, kadang kita jadi lebih semangat menjalani hari cuma gara-gara tahu bakal ketemu atau ngobrol sama dia. Aneh ya? Tapi itulah efeknya. Segmen 2. Apa yang harus dilakukan ketika kita merasakannya? Nah, setelah kita sadar kalau lagi jatuh cinta, terus apa yang harus kita lakuin? Ini dia beberapa hal yang bisa kamu pertimbangin. Pertama, kenali perasaanmu lebih dalam. Tanyakan ke diri sendiri, ini beneran suka atau cuma kagum sesaat? Kadang, kita bisa terjebak di euforia sesaat tanpa benar-benar mengenal orang tersebut. Kedua, coba lebih dekat secara alami. Jangan buru-buru, apalagi kalau belum kenal baik. Mulai dari ngobrol ringan, cari kesamaan, dan bangun hubungan yang nyaman dulu. Ketiga, jangan takut buat jujur sama diri sendiri. Kalau perasaan ini semakin kuat dan kamu merasa siap, gak ada salahnya buat kasih sinyal atau bahkan mengungkapkan perasaanmu. Tapi ingat, terima juga kalau ternyata jawabannya gak sesuai harapan. Keempat, tetap jaga batasan diri. Jatuh cinta itu indah, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Tetap jadi versi terbaik dirimu dan jangan mengorbankan terlalu banyak hal demi seseorang yang belum tentu bisa membalas perasaanmu dengan sama. Closing. Jadi, jatuh cinta itu emang pengalaman yang unik, seru, dan kadang bikin deg-degan gak karuan. Tapi yang terpenting, apapun yang terjadi, jangan sampai perasaan itu bikin kamu kehilangan kendali atas diri sendiri. Nikmati prosesnya, belajar dari setiap pengalaman, dan tetap jadi pribadi yang bahagia. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kalau kamu punya pengalaman menarik soal jatuh cinta, boleh banget share ke aku. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Bye! Oke ya Robun, itu tadi skrip dari ChatGPT. Gimana? Bagus kan? Ya Robun suka nggak? Kalau aku cukup suka dan ngerasa puas dengan hasil skrip yang dibikinin sama ChatGPT. Oh ya Robun penasaran nggak kira-kira gimana prompt yang aku kasih ke ChatGPT buat bikin skrip kayak tadi? Oke,
Kalau misalnya Yorobun ada nih yang penasaran kira-kira gimana prompt yang aku kasih ke ChatGPT buat minta dibikinin skrip ini, oke, ini dia Yorobun promptnya. Pertama tuh aku bilang dulu, gini, aku mau kamu bertindak sebagai seorang podcaster yang ngomongnya pakai bahasa sehari-hari dan kosakata aku kamu. Gitu. Tapi tadi sempat ada itu kan, gue gitu. Jadi aku notice juga ada gue. Ya nggak apa-apa ya, kayak ada beberapa yang miss gitu. Ya it's okay. Nah, terus setelah kalimat tadi, itu aku bilang, tolong bikinin skrip podcast dengan kurang lebih 3.500 karakter. Topiknya tentang seperti apa rasanya jatuh cinta dan apa yang harus dilakukan ketika kita merasakannya. Sebenarnya tadi skripnya itu pas aku pindah ke catatan ternyata nggak sampai 3.500, ya 3.000-an gitu, tapi ya it's okay. Masih ya hampir sama dengan yang aku mau gitu. Oke, overall aku suka kok sama hasilnya. Thank you ChatGPT. Maybe next time ya bisa kali ya aku coba lagi buat minta bikinin skrip dari ChatGPT dengan topik lain. Ya kita lihat nanti. Tapi ini cukup menarik. So, menurut Yorobun gimana? Kalau ada kritik, saran, atau masukan apapun, Yorobun bisa langsung chat aku lewat DM Instagram podcast Makan Malam ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner Yorobun.